Kami dari kelompok 4 yang membahas review paper mengenai algoritma decision tree dengan anggota Don Vito Ngangi dengan NIM akhir 03, Aldrik Mangile dengan NIM akhir 14, Brian Larumunde dengan NIM akhir 19, dan Kristarmi Manus dengan NIM akhir 22. Makalah ini menguraikan berbagai pendekatan dalam meningkatkan kemampuan menjelaskan algoritma machine learning dengan fokus pada pengembangan dan integrasi pohon keputusan. Dilakukan eksplorasi terhadap glimpse, solusi berbasis pohon keputusan, serta strategi paralelisasi menggunakan platform diskusi seperti Ray. Penelitian mencakup pengembangan model klasifikasi gambar yang menggabungkan kekuatan jaringan saraf konvolusional dengan interpretabilitas pohon keputusan. Selain itu, penelitian menerapkan algoritma decision tree and support vector machine atau SVM untuk mendeteksi perilaku bunuh diri dari data forum dan media sosial, menunjukkan superioritas SVM dengan akurasi 91,89%. Terakhir, dalam konteks industri otomotif, diusulkan sistem klasifikasi merek mobil berdasarkan spesifikasi konsumen dengan menggabungkan jaringan saraf konvolusional dan pohon keputusan. Penelitian ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan interpretasi hasil ML melalui integrasi teknik baru dan pendekatan yang ada. Pendahuluan dari jurnal-jurnal ini menunjukkan aplikasi yang berbeda dari algoritma decision tree dalam berbagai bidang. Masing-masing pendahuluan menyoroti masalah yang hendak dipecahkan, metode yang digunakan, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Algoritma decision tree adalah salah satu algoritma machine learning yang populer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti klasifikasi, prediksi, dan rekomendasi. Algoritma ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dipahami, mudah diimplementasikan, dan memiliki performa yang baik. Metode decision tree sering digunakan untuk menghasilkan sebuah pohon keputusan yang memetakan kondisi dan tindakan yang harus diambil berdasarkan kondisi tersebut. Pohon tree adalah sebuah struktur data yang terdiri dari simpul, node, dan rusuk edge. Simpul pada sebuah pohon dibedakan menjadi 3, yaitu simpul akar, root atau node, simpul percabangan atau internal, branch atau internal node, dan simpul daun, leaf node. GLAMS pada dasarnya adalah algoritma sekuensial. Ia tidak dapat memanfaatkan mesin multicore, apalagi jaringan node komputasi. Meskipun terdapat banyak literatur tentang cara memparalelkan algoritma pembuatan pohon keputusan, pengelolaan rangkaian pelatihan masukan yang unik dari GLAMS membuat pendekatan terbaru dan paling menjanjikan hampir tidak dapat diterapkan. Data mining adalah suatu proses mencari pola atau informasi dalam sekumpulan data yang terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Data mining terbagi menjadi 5 bagian menurut peran utamanya, yaitu estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Meskipun topik dan tujuan berbeda-beda, kesamaan dari ke-10 jurnal ini adalah penggunaan algoritma decision tree sebagai alat analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang dimana implementasi algoritma decision tree C4.5 untuk mengklasifikasikan produk laris telah dilakukan dengan menggunakan data pribadi dari PT Cipta Karya Gorontalo. Algoritma ini dirancang untuk membuat pohon keputusan yang mudah ditafsirkan oleh manusia, menjadikannya pilihan yang cocok untuk mengklasifikasikan produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keakuratan algoritma C4.5 dalam mengklasifikasikan produk laris. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi yaitu 90% serta nilai AUC sebesar 0,709 menunjukkan kinerja klasifikasi yang baik. Dengan menggunakan data pribadi, penelitian ini menunjukkan penerapan algoritma pohon keputusan C4.5 dalam skenario bisnis dunia nyata.
Akurasi yang dicapai dalam mengklasifikasikan produk laris menyoroti potensi algoritma C.5 untuk mengambilan keputusan yang efektif dalam manajemen produk dan strategi penjualan. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan sistematis menggunakan algoritma pohon keputusan untuk mengklasifikasikan data produk dan membuat prediksi tentang produk laris. Algoritma ini mengkonstruksi pohon keputusan dari data pelatihan yang berupa kasus-kasus atau record-record dalam basis data. Setiap kasus berisikan nilai dari atribut-atribut untuk sebuah kelas. Setiap atribut dapat berisi data diskret atau kontinu numerik. Algoritma ini juga menangani kasus yang tidak memiliki nilai untuk sebuah atau lebih atribut. Akan tetapi, atribut kelas hanya bertipe diskret dan tidak boleh kosong. Proses pembangunan pohon keputusan melibatkan pilihan atribut sebagai akar, membuat cabang untuk masing-masing nilai, dan membagi kasus dalam cabang. Proses ini diulangi sampai mana semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisa terhadap 10 penelitian yang menggunakan algoritma decision tree, dapat disimpulkan bahwa decision tree adalah alat yang sangat efektif dan serbaguna dalam berbagai aplikasi, klasifikasi, dan prediksi. Algoritma ini menunjukkan tingkat keakuratan yang sangat tinggi seperti 90% dalam klasifikasi produk populer, 89,4% dalam prediksi hujan lebat, dan hingga 99,95% dalam rekomendasi buku. Decision tree menunjukkan fleksibilitas luar biasa di berbagai domain, termasuk pendidikan, kesehatan, cuaca, dan rekomendasi produk. Selain itu, inovasi seperti BloodDT memperlihatkan bagaimana decision tree dapat diadaptasi untuk melindungi privasi data dalam konteks cloud, tetap efektif untuk klasifikasi sambil menjaga keamanan data. Integrasi dalam model pembelajaran mendalam seperti pohon keputusan lunak menunjukkan potensi peningkatan transparansi dan interpretabilitas. Studi tentang paralelisasi algoritma menunjukkan bahwa decision tree dapat dioptimalkan untuk kinerja yang lebih baik dalam hal waktu dan konsumsi daya. Penting untuk aplikasi skala besar di pusat data. Algoritma ini juga mampu mengidentifikasi variabel signifikan yang mempengaruhi hasil, seperti spesifikasi mobil untuk rekomendasi merek atau faktor-faktor keberhasilan siswa. Hasil studi menunjukkan bahwa decision tree adalah alat yang dapat diandalkan dan tangguh, memberi hasil yang mendekati nilai aktual, dan mempertahankan kinerja konsisten dalam berbagai kondisi. Secara keseluruhan, algoritma decision tree terbukti dirinya sendiri sebagai teknik yang sangat efektif dan serbaguna dalam pengembangan data dan analitik, memberikan keakuratan tinggi, interpretabilitas, serta aplikasi yang luas di berbagai domain industri dan penelitian. Kesimpulan, algoritma decision tree menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam klasifikasi, prediksi, dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keakuratan yang tinggi seperti 90% dalam klasifikasi produk, 89% dalam prediksi hujan lebat, dan 99,95% dalam rekomendasi buku. Decision tree juga fleksibel di berbagai domain termasuk pendidikan, kesehatan, cuaca, dan rekomendasi produk. Integrasi dengan model pembelajaran mendalam meningkat transparansi dan interpretasi. Studi paralelisasi menunjukkan decision tree dapat dioptimalkan untuk kinerja yang lebih baik dalam waktu dan konsumsi daya. Decision tree mampu mengidentifikasi variabel signifikan yang mempengaruhi hasil dan memberikan hasil yang mendekati nilai aktual. Secara keseluruhan, decision tree membuktikan dirinya sebagai teknik yang efektif dan serbaguna dalam pengembangan data dan analitik. Berikut adalah codingan terhadap implementasi dalam Python. X dan Y merupakan data
untuk klasifikasi umur dan juga sebagai kelas. Kemudian fungsi prediksi usia, yang dimana jika usia di bawah 30 maka itu akan mendefinisikan muda, sedangkan sebaliknya atau lebih dari 30 akan didefinisikan sebagai tua. Dan sebagai contoh, usia baru yaitu 22 tahun, maka hasil prediksinya adalah prediksi usia baru, yang dimana usia baru masuk dalam definisi prediksi yang menghasilkan jika usia adalah usia baru yaitu 22, maka kelas diprediksikan sebagai hasil prediksi. Hasil prediksi ini yaitu hasil yang menunjukkan bahwa umur 22 tahun itu masih termasuk muda. Berikut adalah tampilan pada terminal.